Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Setu Nugroho dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari kelas Ciputat Malam dengan NIM 19902410227. Pada mata kuliah Studio DKV ini, saya ingin memaparkan tugas karya saya yang berjudul Perancangan Desain Komunikasi Visual Buku Cerita Bergambar tentang Sejarah Berdirinya Tugu Gong Sibolong sebagai pengenalan sejarah Kota Depok. Latar belakang saya dalam membuat buku cerita bergambar ini yaitu Kota Depok selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan, perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Walaupun Depok memang bukan kota yang cukup besar, tetapi kota Depok memiliki beberapa sejarah juga. Memang mungkin beberapa sejarah di kota Depok belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Akan tetapi, sejarah di kota Depok ini cukup menarik untuk kita ketahui. Dari sejarah yang ditampilkan, dapat menghasilkan suatu daya tarik yang dapat digunakan untuk membuat kota Depok dapat lebih dikenal. Oleh karena itu, pada mata kuliah Studio DKV 5 ini, saya ingin membuat karya buku cerita bergambar tentang salah satu sejarah di kota Depok. Tujuannya membuat buku cerita bergambar ini agar dapat membantu memperkenalkan sejarah di kota Depok kepada masyarakat luas. Yang kedua itu, tujuan dari perancangan buku cerita bergambar ini merancang sebuah buku cerita bergambar tentang sejarah Tugu Gong Sibolong ini agar masyarakat tahu asal-usul tugu itu dibangun, dan juga membuat buku cerita yang menarik dengan tidak terlalu banyak mencantumkan informasi, tapi lebih ke visual dalam bentuk gambar. Target dari karya buku cerita bergambar ini yaitu berdasarkan daerah sasarannya, masyarakat di daerah Jawa Barat, khususnya di Kota Depok. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Untuk umur sekitar 7-35 tahun. Agama semua agama, kelas sosial dari bawah sampai menengah ke atas. Nah, di sini saya sudah mencetak buku cerita bergambar yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan dari lembar pertama. Untuk cover buku cerita bergambar ini, saya kasih visual itu tugunya, biar orang tahu bahwa ini memang menceritakan tentang Tugu Gong Sibolong. Dan juga saya kasih tulisan yang namanya sesuai temanya. Lalu di sini juga ada tugu yang kita sebut Tugu Gong Sibolong. Lalu lembar kedua itu berisi tentang visual gambar keadaan Kali Krukut pada zaman dahulu itu masih berupa hutan, belum ramai seperti sekarang. Untuk lembar kedua, di sini ada warga atau dua orang pemuda itu mendengar suatu suara dari alat musik gamelan, tetapi mereka itu belum bisa menemukan sumber suara tersebut. Lalu lembar ketiga, di sini saya membuat visual warga sedang berunding untuk menemukan sumber dari suara yang selama ini mereka cari. Karena beberapa waktu mereka itu sering mendengar tetapi belum bisa menemukan sumber suara tersebut. Lembar keempat, itu ada seorang pemuda yang berani untuk mencari sumber suara tersebut di sekitar Kali Krukut. Lalu akhirnya pemuda tersebut benar-benar menemukan sumber dari suara yang selama ini dicari warga tersebut, yaitu dari gong dan berupa alat musik lainnya. Lalu yang kelima, di sini saya memvisualisasikan pemuda tersebut berlari untuk memberitahu dua orang temannya bahwa ia telah menemukan sumber dari suara tersebut. Keenam, pemuda ini sedang berbicara dengan dua orang temannya, mengajak untuk mengambil alat musik yang ia temukan. Ia berkata, "Kalian harus ikut aku menemukan sumber suara yang selama ini kita cari."
Lalu yang ketujuh, ketiga pemuda tersebut datang ke pinggiran Kali Krukut untuk mengambil alat musik tersebut, tetapi alat musik tersebut sudah tidak lengkap seperti yang ditemukan awal oleh pemuda yang pertama. Terus mereka langsung bergegas untuk membawanya ke kampungnya. Setelah beberapa waktu itu, alat musik tersebut itu tidak didiamkan, melainkan dipakai untuk pertunjukan musik di kampungnya. Selanjutnya, pada suatu saat pertunjukan musik di kampung tersebut, tiba-tiba gong si bolong tersebut itu jatuh, dan petuah di kampung tersebut itu berkata bahwa gong tersebut artinya sudah harus diistirahatkan, tidak boleh dipakai untuk pertunjukan lagi. Pada akhirnya pada tahun 1984, penduduk di daerah Tanah Baru mengadakan sayembara yang diadakan oleh Lurah Tanah Baru di kala itu, yakni almarhum Liman. Kala itu Desa RW 12 Kelurahan Tanah Baru menjadi pemenangnya, dan akhirnya warga tersebut beserta lurahnya membangun tugu Gong Si Bolong di daerah Tanah Baru yang masih berdiri sampai sekarang. Lalu Gong Si Bolong ditetapkan juga sebagai warisan budaya Tabenda dalam sidang penetapan warisan budaya Tabenda Indonesia 2021 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 26 sampai 30 Oktober 2021. Untuk cover penutupnya simpel sih, kayak cuman visual dari daun yang saya buat. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Saya berharap karya yang saya buat ini bisa membuat orang tuh ingin tahu akan sejarah yang ada di kota Depok. Karena kota Depok ini juga walaupun kota yang tidak terlalu besar, menurut saya sejarahnya itu sangat perlu kita ketahui karena emang cukup menarik juga. Dan dari buku cerita yang saya buat ini, semoga orang yang belum tahu tentang sejarahnya Tugu Gong Si Bolong itu seperti apa, awalnya bagaimana, ya jadi tahu. Semoga juga mereka tertarik sih buat baca buku cerita saya yang buat. Oke, apabila ada kekurangan kata-kata atau kesalahan dalam pembuatan bukunya, saya mohon maaf. Sekiranya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.